Shalom, selamat pagi saudaraku. Jadi ketika dikatakan dalam Roma 3:23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sejatinya hal itu hendak mengatakan bahwa mestinya kita tidak memiliki kemuliaan itu. Dan kalau Tuhan Yesus Kristus datang menyelamatkan kita, mestinya menemukan kemuliaan itu. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada engkau dan saya. Tapi masalahnya, apakah kita ikut jejak Adam Hawa yang meragukan Allah? Atau setia mengikut Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Dulu kita ragu-ragu jadi Kristen. Yang militan, betul gak? Masa harus sampai begitunya jadi Kristen? Kan kita mau begitu kan? Tinggalkan segala percintaan dunia, kosongkan dirimu, habiskan semua cita-citamu, ikut Tuhan saja, barter semua keinginanmu, mimpimu kepada kehendak Allah. Waduh, masa begitu pastor? Kan begitu kan saudaraku? Makanya kita takut jadi orang Kristen yang ekstrim atau fanatik. Maka kita menjadi orang Kristen yang mengalami kepalsuan yang tidak orisinil. Kristen yang ya udah deh gak apa-apalah, yang digampangkan. Dalam arti Kristen yang palsu. Jadi pendeta terhormat bisa mengalami kepalsuan akhirnya. Kelihatannya berkhotbah, tetapi khotbahnya bukan tentang bagaimana membawa manusia-manusia yang mendengarkan itu semakin mencintai Tuhan, semakin memikirkan jiwa-jiwa yang hilang, semakin memikirkan proyek Tuhan, pekerjaan Tuhan, bagaimana bisa membawa banyak jiwa, memikirkan itu. Tapi kan enggak. Kenapa? Karena enggak ada teladan. Pendetanya aja enggak berani hidup untuk Tuhan. Lah itu yang bahaya saudaraku. Padahal seorang pelayan Tuhan harus melayani, menjadi doulos. Melayani hati Allah. Melayani jiwa-jiwa. Maka jangan sampai kita meninggal dunia nanti kita tidak dapat dibentuk oleh Tuhan. Karena kita gak mau digarap oleh Allah. Karena tadi mengalami kepalsuan-kepalsuan hidup. Kita harus belajar untuk mengalami perubahan hidup saudaraku. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Mungkin kita mengaku bahwa kita tidak meragukan Tuhan. Kalau benar-benar engkau tidak meragukan Tuhan, apa yang berani kau pertaruhkan saudaraku untuk Tuhan? Beberapa waktu yang lalu saya sempat membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya berkata begini saudaraku, banyak orang yang masih memberi remah. Ini bukan masalah uang saja ya saudaraku. Pikiranmu, perasaanmu, memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang, itu masih remah. Kita hanya basa-basi di mulut, oh ya saya doakan. Saya ikut mendukung pelayanan ini, saya ikut mendukung program ini, saya ikut mendukung ini. Tapi itu semua hanya remah-remah, hanya di mulut. Dan tidak pernah action. Itu yang membuat saya berpikir, kenapa ya orang gak berani mempertaruhkan? Karena memang banyak manusia masih memiliki dirinya sendiri, saudaraku. Mereka masih punya ruang-ruang yang dia kunci, yang mereka merasa bahwa saya belum berani serahin ke Tuhan. Padahal hidup mengiring Tuhan itu hidup di dalam all out bersama dengan Dia. Berserah total, berserah penuh. Seberapa kita berani berinvestasi di dalam perjuangan menjadi anak-anak Allah. Itu yang kita tanyakan seharusnya. Kalau kita berani ngomong, hidupku di tanganmu, hidupku hanya untuk engkau, Tuhan satu-satunya kebahagiaanku. Tapi faktanya enggak loh saudaraku. Enggak. Kita tahu Bapak kita baik, Bapak kita pasti melindungi kita, tidak akan mempermalukan kita dan sebagainya. Tapi faktanya nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Karena kebaikannya Bapak itu hanya diukur dengan anak-anak yang sehat, lulus dari perguruan tinggi, pekerjaan baik, dapat jodoh, ekonomi baik, semuanya lancar, sehat. Itu berkat Tuhan, tapi jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya di situ saudaraku.
Jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya pada mujizat, walaupun kita memerlukan mujizat. Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Allah baik, di mana Allah berkenan menjadikan kau dan saya itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu di dalam keberadaan hari hidup kita. Kalau kita punya Bapa jasmani, kita percaya kok Bapa kita bisa memenuhi dan melindungi kita. Bahkan ketika kita berjalan bersama dengan orang tua kita, kita merasa aman dan nyaman. Tapi beda dengan orang-orang percaya hari ini. Katanya percaya kepada Tuhan, tetapi ketika berjalan menjalani hari hidup tidak percaya sama Bapaknya. Amin, saudaraku. Allah semesta alam yang menciptakan langit bumi ini Allah yang maha mulia, yang berkenan kita panggil sebagai Bapa. Maka sejatinya menjadi kekhawatiran kita ketika kita tidak mampu menghayati identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan dengan benar. Itu yang menjadi problem di dalam kekristenan sebetulnya. Menjadi anak Allah adalah kesempatanmu dan kesempatanku yang luar biasa. Dan kebaikannya sampai dibuktikan dengan mengutus Tuhan Yesus Putra Tunggalnya, memikul dosa kita. Keren gak saudaraku? Membenarkan kita di hadapan Allah, melengkapi kita dengan Roh Kudus. Dia sediakan Injil, Dia sediakan banyak hal, Roh Kudus semuanya untuk menopang kau dan saya. Sebegitunya Tuhan bertaruh all out untuk kau dan saya, manusia namanya. Tapi seberapa manusia itu berani bertaruh dan merespon semua karya Allah ini dalam hidupnya? Enggak, saudaraku. Betul. Itu enggak ngomong siapa, pendeta pun sama, masih banyak yang tidak berani. Tapi faktanya, memang hampir semua manusia begitu. Mereka tidak berjuang untuk benar-benar gandul sama Tuhan. Gandul itu apa ya? Berpegang kuat sama Tuhan. Akibatnya apa? Banyak orang Kristen tidak berani mempertaruhkan hidupnya sepenuh untuk Tuhan. Jadi Kristen dari kecil nggak berbuah, nggak bertumbuh, nggak ada guna, saudaraku. Maka saya mau ajak kepada kita semua mendengar renungan pagi ini. Tanya kepada diri kita sendiri, seberapa saya berani bertaruh buat Tuhanku? Tanya itu. Ya, karena orang yang menemukan kemuliaan Allah itu punya ciri yang berbeda dengan dunia. Makanya kalau kita mau memeriksa diri kita, apakah aku sudah menemukan kemuliaan Allah yang hilang? Apakah aku sudah berani bertaruh buat Tuhan? Coba lihat hidup kita dengan jujur. Apakah aku masih mirip dengan anak dunia? Sebetulnya hampir mirip kok, saudaraku. Ke gereja itu gak ada beda sama mencari berkat saja, mencari keuntungan pribadi saja. Kita kalau boleh dikatakan banyak sekali orang beragama hanya untuk mengeksploitasi Tuhannya. Kekristenan juga sama, mengeksploitasi Tuhannya. Tujuannya apa? Meminta dan seharusnya hidup kita itu kita beri untuk Tuhan kita. Itulah saudaraku. Maka sekali lagi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus serupa dengan pribadi Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya untuk Bapaknya. Karena kita dipanggil sejak semula untuk serupa dengan Dia, untuk menemukan kemuliaan itu. Maka jangan serupa dengan dunia, dan kita harus berani untuk tidak serupa. Maka hati-hatilah dengan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, yang akan mendistrak pikiranmu, yang akan merusak Roh Kudus di dalam dirimu, menjauhkan Roh Kudus dalam dirimu. Amin, saudaraku. Kau harus berubah dengan pembaharuan budimu, berubah tiap hari berubah. Makanya hayati kehadiran Tuhan yang dimana akan membuat kita tidak mudah atau hampir tidak bisa berbuat dosa. Sumber kehadiran Tuhan itu dapat kita peroleh dari firman. Yang kedua dari doa pribadi kita. Dan yang ketiga dari percakapan dengan orang-orang yang takut akan Allah. Jangan ngomong sembarangan. Apalagi suka bolak-balik kata-kata. Aduh, bahaya saudaraku. Kurangi ngomong-ngomong yang gak perlu. Apalagi ya guyon-guyon
yang nggak cocok deh untuk hadirat Tuhan, itu akan jauh nanti. Jangan, kita harus presisi saudaraku. Setiap kali tindakan kita presisi, itu baru bisa menciptakan keharuman di hadapan Bapa. Ayo berambisilah untuk menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan, membahagiakan hati Allah. Ya, jangan meragukan Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan. Sebab inilah yang membuat orang tidak berani militan dan tidak berani all out menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Sebaliknya, beranikan diri kita untuk memilih Tuhan. Pilihan yang lahir dari hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati.